Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita kelas 11 MIA untuk semester 2 atau semester genap ini. Dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang pertama. Adapun topik pembelajaran kita kali ini adalah mengenai termodinamika, dan pada bagian ini kita hanya membahas mengenai usaha gas. Suatu gas dapat mengalami 4 jenis proses, yaitu yang pertama proses isobarik, yang kedua proses isovolum atau isokorik, yang ketiga proses isotermal, yang keempat adalah proses adiabatik. Mari kita ikuti bersama-sama. Kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu proses isobarik. Proses isobarik yaitu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap atau P sama dengan konstan. Dan persamaan yang berlaku untuk proses isobarik adalah sebagai berikut. Perbandingan volume terhadap suhu mutlak itu sama dengan konstan, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kemudian kita perhatikan grafik tekanan P terhadap volume V. Grafiknya adalah seperti ini. Arah vertikal menyatakan tekanan satuan Pascal, arah horizontal menyatakan volume dalam satuan meter kubik. Karena pada proses isobarik, tekanannya atau P sama dengan konstan, maka grafiknya adalah garis lurus secara horizontal, di mana tekanan P itu selamanya akan konstan, sekalipun volumenya bisa berubah dari V1 menjadi V2. Usaha yang dilakukan pada proses isobarik secara matematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan P dikalikan dengan delta V sama dengan P dikali dalam kurung V2 dikurangkan dengan V1, di mana V1 sama dengan volume awal meter kubik, V2 sama dengan volume akhir dalam satuan meter kubik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagian B, yaitu proses isovolum yang disebut juga sebagai proses isokorik. Proses isovolum yaitu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap atau V sama dengan konstan. Dan persamaan pada proses isovolum adalah sebagai berikut, di mana perbandingan tekanan terhadap suhu mutlak T itu akan sama dengan konstan, atau P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi dengan T2. Kemudian grafik tekanan P terhadap volume V. Untuk proses isovolum, grafiknya adalah seperti ini. Arah vertikal menyatakan tekanan satuan Pascal, arah horizontal menyatakan volume dalam satuan meter kubik. Untuk proses isovolum, volumenya atau V sama dengan konstan, maka grafiknya adalah garis lurus arah vertikal, di mana volume V itu akan selalu konstan dan tekanannya bisa berubah dari tekanan P1 menjadi tekanan yang kedua. Sedangkan usaha pada proses isovolum adalah W sama dengan P dikalikan dengan delta V itu akan sama dengan bernilai 0. Kenapa? Karena delta V atau perubahan volumenya sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan pada bagian C, yaitu proses isotermal. Proses isotermal yaitu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap atau T sama dengan konstan. Dan persamaan yang berlaku untuk proses isotermal adalah perkalian tekanan terhadap volume itu akan sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikalikan dengan V2. Kemudian kita perhatikan grafik tekanan P terhadap volume V. Untuk isotermal, grafiknya adalah seperti ini. Arah vertikal tetap menyatakan tekanan satuan Pascal, arah horizontal menyatakan volume dalam satuan meter kubik. Grafiknya adalah turun secara melengkung, di mana tekanannya berubah dari P1 menjadi P2 dan volumenya dari volume 1 menjadi volume yang kedua. Kemudian usaha pada isotermal secara matematis dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan nRT dikali ln. Ln ini adalah logaritma natural, ya, dikali dengan V2 per V1, di mana N adalah menyatakan jumlah mol gas. Dan R adalah menyatakan tekanan tetapan gas sama dengan 8,314 Joule per mol. Kemudian suhu mutlak itu disimbolkan dengan T. Dan V1 menyatakan volume mula-mula satuan meter kubik. Dan V adalah volume akhir dalam satuan meter kubik.
Kemudian kita masuk pada proses yang terakhir, yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik yaitu proses perubahan keadaan gas ketika kalor yang masuk atau yang keluar sistem sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Dan persamaan untuk keadaan adiabatis adalah perkalian tekanan dengan V di pangkat gamma sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma, di mana gamma itu menyatakan tetapan Laplace. Selanjutnya kita perhatikan grafik tekanan P terhadap volume V untuk proses adiabatik adalah sebagai berikut. Arah vertikal menyatakan tekanan satuan Pascal, arah horizontal menyatakan volume dalam satuan meter kubik. Grafiknya adalah turun secara melengkung, tekanannya berubah dari P1 menjadi P2 dan volumenya dari V1 menjadi volume yang kedua. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan grafik untuk adiabatik yang ini dengan grafik pada isotermal yang ini mirip grafiknya, tetapi perbedaannya adalah untuk grafik isotermal penurunannya itu adalah lebih landai ya. Sedangkan untuk adiabatik turunnya grafiknya ini adalah lebih curam. Itulah perbedaan grafik antara isotermal dan grafik untuk adiabatik. Selanjutnya kita perhatikan usaha pada proses adiabatik. Secara matematis dirumuskan sama dengan W sama dengan 1 per dalam kurung 1 dikurang gamma dikali dalam kurung P2 dikali V2 dikurang P1 dikalikan dengan V1. Dari persamaan gas yang sudah kita pelajari pada semester 1, di mana perkalian tekanan dengan volume itu akan sama dengan N dikalikan dengan R dikalikan dengan T, maka P2 dikali V2 itu akan sama dengan NR dikali T2, dan V1 dikali V1 akan sama dengan NR dikalikan dengan T1. Sehingga persamaan yang di atas ini bisa kita ubah, kita hubungkan terhadap NRT, maka persamaan untuk adiabatis dapat juga kita tuliskan sebagai berikut. W akan sama dengan NR dibagi dengan dalam kurung 1 dikurang gamma dikali dalam kurung T2 dikurangkan dengan T1. Di mana T1 adalah merupakan suhu mula-mula satuan Kelvin dan T2 adalah suhu akhir dalam satuan Kelvin. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebanyak 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 atm, tentukanlah usaha yang dilakukan gas helium. Diketahui 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Kita perhatikan pembahasannya. Diketahui dari soal bahwa V1 sama dengan 1,5 meter kubik, T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Kita tambah dengan 273 agar bersatuan Kelvin, maka T1 akan sama dengan 300 Kelvin. Dan T2 sama dengan 87 satuan Celcius tambah 273 akan sama dengan 360 Kelvin. Tekanan P sama dengan 2 atm, kita ubah ke dalam Pascal sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Pertanyaannya adalah berapa usaha W? Nah, persamaan keadaan isobarik yang sudah kita tentukan tadi, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita akan mencari terlebih dahulu berapa volume akhir atau volume yang kedua pada proses ini. Maka kita masukkan harga-harganya 1,5 per 300 sama dengan V2 per 360. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai keadaan untuk volume yang kedua atau volume akhir akan sama dengan 1,8 meter kubik. Maka usaha untuk isobarik dapat kita tentukan dari persamaan W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali dalam kurung V2 dikurangkan dengan V1. Kita masukkan yang sudah diketahui dan yang sudah kita cari. Maka kita memperoleh usahanya sama dengan 60.000 Joule atau sama dengan 60 kJ. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 2. Pada sebuah mesin, rasio pemampatan 12 berbanding 1, artinya V2 sama dengan 1 per 12 V1. Angkat bahan bakar bercampur udara pada tekanan 1 atm dan tetapan Laplace sama dengan 1,4. Jika proses pemampatan terjadi secara adiabatik, tentukanlah titik 2, bagian A, tekanan pada keadaan akhir.
B. Usaha gas jika volume akhir 0,025 liter. Kita lihat pembahasannya. Kita masuk pada pertanyaan bagian A, yaitu tekanan gas akhir. Dari persamaan untuk gas adiabatik tadi sudah kita tuliskan, P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Maka persamaan V2 akan sama dengan P1 dikali dalam kurung V1 per V2 pangkat gamma. Kita masukkan harga-harganya semua. Maka kita akan memperoleh tekanan P2 sama dengan 1 dikali 12 dipangkat dengan 1,4, hasilnya sama dengan 32,4 atm. Itulah tekanan keadaan akhir. Kemudian pertanyaan bagian B, usaha gas. Diketahui volume yang kedua, volume akhir sama dengan 0,025 liter, kita ubah ke dalam satuan meter kubik, itu akan sama dengan 25 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. V1 sama dengan 12 V2, maka V1 sama dengan 12 dikali dalam kurung 25 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik, sama dengan 300 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik. P1 sama dengan 1 atm, sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. P2 tadi sudah kita peroleh 32,4 atm, kita ubah menjadi Pascal sama dengan 32,4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka usaha untuk proses ini kita bisa tuliskan dari yang sudah kita pelajari tadi. W akan sama dengan 1 per dalam kurung 1 kurang gamma dikali dalam kurung P2 dikali V2 dikurang P1 dikalikan dengan V1. Kita masukkan harga yang sudah diketahui. Maka kita memperoleh usahanya sama dengan 128 Joule. Kita masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Soalnya adalah suatu gas dalam suatu silinder tertutup mengalami proses gas seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Ini arah vertikal tekanan yang menyatakan satuan Pascal, nilainya dari 200 sampai dengan 500. Kemudian arah horizontal ini volume, dimulai dari 3 meter kubik, 5 meter kubik sampai dengan 8 meter kubik. Tentukanlah usaha gas dalam satuan kilojoule. Bagian A, dari A ke C melalui B. B dari C langsung ke A. Kita perhatikan pembahasannya. Pertanyaan bagian A tadi, usaha dari A ke C melalui B. Kita lihat grafiknya. Kalau disebutkan usaha dari A ke C melalui B, berarti dia mula-mula dari A lalu ke B, kemudian ke titik C. Maka usaha yang dilakukannya akan sama dengan WABC sama dengan WAB, WAB ditambah dengan WBC. Kita tentukan terlebih dahulu WAB. Menentukan WAB dari A ke B, perhatikan dari A ke B, ini volumenya berkurang dari 8 menjadi 5 meter kubik. Maka usaha bertanda negatif dan besar usaha dari A ke titik B itu akan sama dengan luas daerah dari A ke B, B aksen dan ke A aksen yang sama dengan luas persegi panjang. Maka usahanya bisa kita tentukan ya. Ini panjangnya kita anggap ini panjangnya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian lebarnya sama dengan 500, berarti WAB sama dengan negatif 1500 Joule sama dengan negatif 1,5 kilojoule. Nah, kemudian kita tentukan usaha dari B ke C, ya, dari B ke titik C. Ini juga volumenya berkurang, ya, berkurang dari 5 meter kubik menjadi 3 meter kubik, sehingga usahanya juga bertanda negatif. Dan usaha dari B ke titik C sama dengan luas daerah B, C, C aksen dan B aksen. Ini akan merupakan luas trapesium ya. Dari B, C, C aksen dan B aksen ini merupakan luasan daripada trapesium. Maka luasannya sama dengan sisi yang sejajar adalah C, C aksen ini 200. Kemudian sisi sejajar yang kedua adalah B, B aksen ini sama dengan 500 dikali tingginya 5 kurang 2. 5 kurang 3 sama dengan 2 dibagikan dengan 2 sama dengan negatif 700 Joule. Maka WABC akan sama dengan penjumlahan WAB tambah WBC akan sama dengan negatif 1500 tambah negatif 700 sama dengan negatif 2200 Joule
akan sama dengan negatif 2,2 kilojoule. Kemudian kita perhatikan pertanyaan bagian B, usaha dari CKA. Ini langsung dari CKA ya. Dari CKA volumenya bertambah ya. Dari CKA volume bertambah, yaitu mula-mula 3 meter kubik menjadi 8 meter kubik. Maka usahanya bertanda positif dan besar usahanya akan sama dengan ya, dari C ke A aksen dan C aksen. Ini juga merupakan suatu bentuk luasan trapesium, sehingga usahanya bisa kita tentukan dari luas trapesium ya, WCA akan sama dengan sisi sejajar adalah CC aksen 200, kemudian sisi yang kedua yang sejajar adalah AA aksen sama dengan 500 dikali tingginya dari 8 dan 3, ini tingginya menjadi 5, kemudian dibagikan dengan 2 akan sama dengan 1750 joule, akan sama dengan 1,75 kilojoule. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat.